Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas 3 berita yang sedang viral minggu ini yang menurut saya harus saya bahas di video ini. Berita yang viral tersebut mulai dari sang guru yang viral karena bersujud di kaki muridnya sampai persidangan Hotman dan Rasman yang berakhir ricuh. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas singkat-singkatnya tentang 3 berita yang sedang viral minggu ini. Jadi kakak, berita pertama yang akan saya bahas adalah berita tentang orang tua siswa yang sedang live di salah satu platform di mana dalam live tersebut ia mempermalukan seorang guru dan menyuruh guru tersebut untuk bersujud. Kejadian tersebut terjadi di SMA 1 Kota Mobagu, Sulawesi Utara, di mana ada seorang siswa, kita sebut saja namanya A ya kakak. Nah, si A ini sering sekali datang terlambat ke sekolah. Karena terlalu sering datang terlambat, akhirnya seorang guru di SMA tersebut memberikan sanksi untuk membersihkan kelas. Tapi kakak, bukannya membersihkan kelas dan menjalankan hukumannya, A malah tidak mau membersihkan kelas dan menantang sang guru. Guru yang geram dengan sikap A yang kurang ajar, akhirnya memberikan pelajaran dengan mendorong pipi A. A yang tidak terima didorong pipinya, akhirnya melaporkan hal tersebut ke orang tuanya, dan orang tua A melaporkan hal tersebut ke Polres setempat. Keesokan harinya saat mediasi dilakukan antara A, orang tua A, dan si guru yang dilaporkan, orang tua A langsung melakukan siaran langsung di salah satu platform media sosial. Di mana kakak, saat sedang melakukan siaran langsung, orang tua A menyuruh sang guru untuk meminta maaf dan bersujud. Perlakuan orang tua A kepada sang guru pun memicu kemarahan para pelajar di SMA Negeri 1 Kota Mobagu yang membuat para siswa meneriaki dan mencemooh orang tua A saat orang tua A keluar dari ruang guru setelah proses mediasi selesai. Jadi ternyata ini guru-guru dan siswa ini komplotan semua, toh. Jadi ternyata guru-guru dan siswa ini komplotan juga semua, toh. Memanfaatkan keadaan yang ada. Inilah keadaan kegiatan SMA 1. Kita sementara mediasi di dalam, toh. Jadi begini, ini yang dilakukan ini. Ini kalau nggak begini, siswa-siswa nggak akan begini. Ya toh. Jadi paket berarti ini ada keterlibatan antara guru-guru dengan mahasiswa. Kita sementara mediasi dalam bercerita. Toh, kenapa jadi begini? Toh? Berarti ini ada yang digunakan, ada yang dimanfaatkan anak-anak. Toh? Nggak masalah kalau buat kita. Kita rasa kita punya kebenaran kok. Toh? Kalau ada guru-guru yang siap apa, kenapa apa? Jadi mudah-mudahan yang nak jadi penghuni adik-adik. Tuh, mudah-mudahan jadi penghuni. Kok ada guru mau tampeleng. Tuh, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Siaran langsung yang dilakukan oleh orang tua A pun menjadi viral di mana-mana, khususnya di Kota Mobagu dan sekitarnya. Yang mana kakak, bukannya mendapat dukungan dengan aksi yang ia lakukan, orang tua A justru mendapatkan kecaman dari netizen dan hujatan. Banyak netizen yang menilai bahwa aksi yang dilakukan oleh orang tua A adalah sifat arogan yang tidak mau anaknya dididik. Mari sama-sama kita simak video yang viral itu ya kakak. Mem, dia ini dari pelahir sampai 18 tahun ini bulan Mei ini kita serangan kita kulitis ke Mas Panggal begini nggak pernah. Apalagi kita mau tampeleng, tanya anak nih dia. Serangan kita mau kulitis sendiri mau apanya nggak pernah. Atau mem telepon. Mem cuma minta kabar dah. Mem cuma minta maaf Pak, kita salah Pak. Minta maaf kalau memang kita ini yang kita sadari mau kita kemarin tadi malam kita pasang itu berkata Tuhan tolong kita apa so jadi begini. Kita so tampilin kasih yang satu siswa, kita so tumbuh begini itu 2 siswa. Sebenarnya kita mau suka doang itu jadi yang terbaik. Tapi kenapa kita boleh ya, begitu? Ini kan mau menyadari nanti so kejadian begini, so tampeleng, so tumbuh, kan nggak wajar, toh. Sebagai guru kok mau tampeleng, mau tumbuh,
ini tumbuhnya enggak kuat sekali sih. Ada satu siswa bilang lagi, coba pukul kaki, coba pukul kaki. Aku lapor. Pagi, apa dia? Goreng. Selalu mempeto, selalu. Bukan cuma satu, kok ada barang goreng, ada berapa siswa? Sandi. Memang karena tadi waktu dapat di pos, sebelum ke kamar ini waktu telepon. Letnas kan kasih. Kita lama gitu. Dia Jo, kalau dia mau terlambat untuk mengajar wajar. Orang yang tidak ada tindakan kekerasan sih. Kalau menurut kita orang tua wajar, kita orang tidak berdisiplin. Tapi kalau suka terakhir dan koma luar disiplin itu. kalau terlambat Atau habis apel, ada apel guru-guru kata. Kesip memarah, mimpin aja atas veto pada orang. Apa orang ada salah apa? Melawan enggak sebelum itu kita memang niat karena kita rasa kita memang salah. Apa-apa. Jadi kita bakal Iya. kita mau tunggu ibu minta maaf ke kita. Kalau atau begitu. Pegang handphone. Jangan. Orang yang bodoh pegang HP. Sosaki DP dada DP mah Sosaki. Kalau kurang menghitung jari, kumpul tangan, kalau nyari kan Tapi bilang kalau masih kelas 1 atau kelas 2 tak susah pindah. iya, orang pulang. Habis sekolah. Apa tampilin itu dia dalam kelas daripada Pak Veto lagi. Pada sekomo, dia mau tanggung jawab. Kalau kejadian. Sekarang bilang begitu. Orang kan tahu ke depannya itu. Hadirkan orang ini. Masih keluarga semua ini memang. Seboleh. Kami minta maaf. Tapi kita akan lanjuti karena bagaimana ya? Gitu. Cuma itu nu sakit hati dan orang keluarga. Karena nih anak ini dari kecil dia kan dia betapa mengulung kalau dia mau ada papa dari kecil. Cuma kita sakit hati sekali dan kita makanya kita benar mau kita mesti lanjut tetap. Orang dia ada kasih cuma jangan kok begitu. Orang udah kasih, cuma jangan dang begitu. Ini anak ini dari kecil, nak pernah orang bekasar akang kasihan. Kong tanya kasihan kalau ini anak ini nakal. Dia sama kegiatan apa dia nak ikut? Kong dia pelayan di gereja. So itu orang sakit hati sekali dah bikin begitu. Kalau ibu ada etiket baik dari kemarin, toh coba datang baca cerita. Jangan blokir. Itu kan tuh jadi orang dari emosi keluarga begitu. Baca cerita datang, toh iyo. Orang ya ada kasih, masa kok orang iyo. Cuma memang dia papa memang emosi sekali. Dia papa emosi sekali dari tadi. Dia kalau tahu tuh rumah dia emosi sekali dia. Kita sudah tahan tadi, jangan. Karena dia nak pernah bagi nih anak. Kita nggak sangka menjadi sampai begini Tuhan. Nah, dari video tersebut, banyak komentar yang diberikan oleh netizen. Ada yang berkomentar seperti ini, kakak. Kok emaknya biasa aja ya, rok anaknya sependek itu. Sesayang-sayangnya sama anak, tidak seharusnya mempermalukan guru di depan siswanya seperti itu. Ilmu yang anakmu dapat nggak berkas sama sekali. Saya sebagai orang tua, kalau anakku ngadu, selalu saya bilang, kalau guru marah, pasti ada sebabnya, nak. Tidak mungkin mau marah-marah tidak jelas. Sama seperti mami, kalau kamu salah ya, mami marahi. Suruh ngajar sendiri anaknya, nggak usah disekolahin. Guru tidak akan menegur atau melakukan tindakan seperti itu kalau anak didiknya menaati peraturan. Orang tua sebaiknya cross check dulu. Jangan-jangan nanti orang tua malah malu loh. Suruh aja buat sekolah sendiri, didik sendiri, isi raport sendiri, sampai buat ijazah sendiri. Rok terlalu pendek dan cara duduknya itu sudah mencerminkan seperti apa sikap dan kelakuannya. Anda mau belajar atau mau cari panggung di sekolah? Bagaimana menurut kalian, kakak?
Nah, berita kedua adalah berita tentang Ibu Megawati yang menemui Paus. Ibu Megawati yang ditemani oleh DPP PDIP Ahmad Basara dan anak perempuannya Puan Maharani melakukan pertemuan dengan Paus pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025. Yang mana kakak, dalam pertemuan tersebut Ibu Megawati memberikan lukisan Bunda Maria yang mengenakan kebaya berwarna merah dan berkerudung. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Megawati menyampaikan salam dari umat Katolik Indonesia dan membahas berbagai isu termasuk Pancasila. Paus pun mengucapkan terima kasih atas keramahan bangsa Indonesia dan mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah beautiful people. Ketua DPP PDIP Ahmad Basara menyebutkan bahwa Paus sangat senang menerima cenderamata tersebut dan berterima kasih kepada Ibu Megawati dan Ibu Puan Maharani. Tidak hanya memberikan lukisan Bunda Maria yang mengenakan kebaya merah dan berkerudung, Megawati juga memberikan batik kepada Paus. Pertemuan tersebut pun viral kakak. Hal itu dikarenakan lukisan Bunda Maria yang diberikan oleh Ibu Megawati yang sedikit berbeda dari biasanya. Banyak netizen yang berkomentar tentang hal tersebut. Ada yang berkomentar seperti ini kakak. Ya Allah, daripada renov Bunda Maria gitu bikin tersinggung, mending kasih lukisan Bunda Kor lah. Emang boleh lukisan Bunda Maria dibikin gitu? Kalau gitu, mungkin besok-besok dia bikin Tuhan Yesus pakai batik sama belangkonan. Lukisannya mirip ibu-ibu pejabat di Indonesia. Bunda Maria diajak ke PDI juga, maruk. Bagaimana menurut kalian kakak? Nah, berita ketiga yang saat ini sedang viral yaitu berita tentang ricuhnya sidang antara Hotman Paris dan Rasman Nasution. Jadi kakak, sebelum kita masuk ke inti permasalahannya, saya akan menjelaskan secara singkat background dari Hotman Paris dan Rasman. Hotman Paris sendiri lahir pada tanggal 20 Oktober 1959 di Desa Laguboti, Toba, Sumatera Utara. Ia lahir dengan nama asli Hotman Paris Hutapea. Ia merupakan anak ke-6 dari 10 bersaudara dari keluarga Batak Protestan. Nama Hotman sendiri diambil dari bahasa Batak, Hotma, yang berarti kuat atau erat. Hotman menyelesaikan pendidikan hukum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan lulus dalam waktu 3,5 tahun. Setelah lulus kakak, ia memulai karirnya pada tahun 1982 di kantor pengacara OC Kaligis dengan gaji awal 182.000 per bulan, yang mana dengan uang tersebut di tahun itu bisa dikatakan besar ya kakak. Nah, setelah bekerja di kantor OC Kaligis, ia kemudian bekerja di firma hukum Adnan Buyung Nasution dan Makarim dan Taira S, yaitu sebuah firma hukum perusahaan internasional. Pada tahun 1990, Hotman melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Master of Law LLM dari University of Technology Sydney, Australia. Selama di Australia, ia bekerja di firma hukum Freehill, Hollingdale, dan Page di Sydney dari tahun 1987 hingga tahun 1998. Yang mana kakak, dengan bekerja di kantor hukum tersebut, ia banyak sekali mendapatkan pengalaman internasional dalam bidang hukum. Setelah mendapatkan pengalaman di luar negeri, pada tahun 1999, Hotman kembali ke Indonesia, di mana di tahun tersebut ia mendirikan firma hukumnya sendiri dengan nama Hotman Paris Hutapea and Partners yang berfokus pada litigasi keuangan internasional dan penyelesaian sengketa. Namanya mulai dikenal karena membantu konglomerat Indonesia menghapus hutang luar negeri dengan alasan pengaturan awal mereka ilegal menurut hukum Indonesia. Berkat prestasinya tersebut, Hotman mendapat julukan seperti Raja Pailit, Celebrity Lawyers, dan The Most Dangerous Lawyer oleh majalah SWA. Sebuah majalah di Australia bahkan menyebutnya sebagai bling-bling lawyer. Selain sebagai pengacara, Hotman juga aktif sebagai presenter dalam acara Hotman Paris Show dan terlibat dalam berbagai bisnis termasuk properti dan perhotelan. Untuk kehidupan pribadi
pribadinya, Hotman menikah dengan Agustiane Marbun pada tahun 1989 dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Frank Alexander Hutapea, Felicia Putri Parisien Hutapea, dan Fred Paris Junior Hutapea. Nah, itu tadi kakak background singkat dari Hotman Paris. Sekarang saya akan menjelaskan background singkat dari Rasman ya kakak. Jadi kakak, Rasman Arif Nasution adalah seorang pengacara dan politisi yang lahir pada tanggal 8 September 1970 di Singkuang, Sumatera Utara. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 1995, kemudian meraih gelar S2-nya di Universitas Sains Malaysia. Sebelum terjun ke dunia hukum, Rasman berkarir sebagai wartawan di Medan Post dan majalah detektif antara tahun 1992 hingga tahun 1998. Ia juga aktif di dunia politik, yaitu pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari fraksi Partai Golkar periode tahun 1999 sampai tahun 2004 dan kembali terpilih untuk periode 2004 sampai 2009 melalui Partai PKPB. Setelah menyelesaikan pendidikan hukumnya, Rasman mendirikan firma hukumnya sendiri yang diberi nama RAN Law Firm. Salah satu kasus yang ditangani Rasman pada awal karirnya sebagai seorang pengacara adalah perkara yang berkaitan dengan layanan transportasi umum Transjakarta. Meskipun detail kasus tersebut tidak banyak dipublikasikan, keterlibatannya menunjukkan bahwa sejak awal karirnya, ia telah menangani isu hukum yang berdampak luas bagi masyarakat. Selain itu, Rasman juga dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kasus hukum yang melibatkan figur publik, seperti menjadi kuasa hukum bagi Fadel Badjideh dalam kasus yang melibatkan Nikita Mirzani dan anaknya Loli. Dalam perjalanan karirnya, Rasman kerap terlibat dalam berbagai konflik bersama dengan berbagai tokoh publik, termasuk sesama pengacara dan selebritas. Nah, itu tadi kakak background singkat dari Rasman Nasution, dan berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, kalau saat ini Rasman Nasution dan Hotman Paris terlibat dalam perkara pencemaran nama baik, di mana Hotman Paris melaporkan Rasman Nasution atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Rasman. Kasus ini pun kembali diperbincangkan karena sidang kasus pencemaran nama baik antara Hotman Paris dan Rasman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diadakan pada tanggal 6 Februari 2025 berakhir ricuh. Keributan tersebut terjadi saat Rasman Nasution yang berstatus sebagai terdakwa tiba-tiba mengamuk setelah majelis hakim memutuskan bahwa sidang akan digelar secara tertutup. Alasan majelis hakim menetapkan sidang secara tertutup karena perkara antara Hotman dan Rasman menyangkut kesusilaan kakak. Rasman pun menolak keputusan hakim yang menetapkan sidang dilakukan secara tertutup kakak. Rasman mengatakan bahwa keputusan yang diambil oleh majelis hakim tidak adil dan meminta agar sidang bisa disiarkan langsung oleh media karena menurut Rasman bukti chat yang menjadi bagian dari kasus ini sudah tersebar luas dan Hotman Paris juga sering membahasnya di media sosial. Mendengar hal yang disampaikan oleh Rasman Nasution, majelis hakim tetap pada keputusannya untuk menggelar sidang secara tertutup. Oh iya kakak, terlihat di video bahwa Rasman sampai berdiri dari kursinya dan berjalan menghampiri Hotman Paris yang sedang duduk di kursi saksi. Bahkan kakak, Rasman sempat memegang pundak Hotman. Hal tersebut membuat keadaan makin memanas dan video dari persidangan tersebut pun viral. Mari sama-sama kita simak videonya ya kakak. Saya tidak pernah selamanya protes yang mulia. Kalau begitu tidak usah diadili, penjarakan saja saya yang mulia. Duduk. Saya minta yang mulia berlaku adil. Tangan ini duduk. Saya pengacara yang mulia di sini. Silakan. Yang mulia saya pengacara di sini yang mulia. Silakan. Saya bukan orang yang tidak melakukan tugas. Yang mulia saya hormati. Yang mulia. Kita ada orang yang benar-benar yang mulia. Kalau yang mulia silakan yang mulia. Kalau yang mulia kasus ini sudah final yang mulia. Semuanya
Hancur, hancur, hancur. Rusak. Jangan ada sekali lagi di sini. Tidak boleh. Tidak adil. Tidak boleh. Ayo. Tidak ada persidangan manusia. Tenang. Tenang, tenang. Kontrol, kontrol. Sidang tidak diadakan karena selama ini Hotman Paris mengirim opini, melecehkan, menuduh Rahman. Sekarang kami dapat membuktikan videonya, video maksudnya kita dapat buktikan. Ingat, harus terbuka untuk umum. Ketua Majelis sudah diganti. Jangan kalau lagi dengan apa ini? Apa ini? Ini wartawan perlu sudah dikasih tahu ya. Ini penetapan pertama. Ini sudah ditetapkan oleh live. Live. Dakwaannya. Bisa mana apa ini? Bisa berubah. Apa ada apa? Sebulan. Perlu juga. Udah terima semua. Dakwaannya bisa mana apa ini? Ada dan bahwa ini bukanlah perkara sila, tapi ada pencemaran nama baik. Tidak ada urusan. Harus lain. Selama ini saya diam, tentang ketua hakim macam saya takut apa saya sama dia? Ini pencemaran nama baik, akan korupsi bukan bunuh orang. Yang jelas ya, penetapan pertama sudah ditetapkan bahwa persidangan ini dilaksanakan orang lain. Jangan coba-coba. Saya tidak takut hakim harus diganti. Mami Neti. Bunda sabar Bunda. Jangan sabar Bunda. Bunda sabar Bunda. Bunda. Tenang Bunda, tenang. Bunda. Tenang Bunda. Bunda. Bunda.
Paris mengganggu Rasman. Udah kamu gak usah tenang aja, Bruno. Hakim itu pun sekarang koplak juga, bos. Udah gak ada. Bunda tenang, Bunda. Tenang. Bunda tenang. Bunda sini dulu, Bunda. Bunda Neti. Bunda Neti tenang, Bunda Neti, sabar. Vampir daus. Mana gitu, kenapa bang emosi gitu bang? Kenapa ada apa bang? Ya enggak, kan gini. Ini kan perkara pencemaran nama baik. Kok ditutup-tutupi gitu loh? Kenapa? Kecuali Bunda sini bunda. perkara pelecehan seksual. Sidang pertama terbuka untuk umum. Iya siap. Jadi begini ya Dinda ya. Ya. Kita minta sediakan layar. Untuk apa? Biar Masyarakat tahu. biar bisnis Yang cabul siapa? Yang mesum siapa? biar semua pembuktian. Kita mau membuktikan bahwa yang cabul siapa? Dia selama ini menuduh Rasman Arif, padahal itu perbuatan dia sendiri. Jadi kita punya dokumen, makanya kita minta layar, makanya terbuka untuk Kita mau membongkar di undang-undang ITE terkait dengan pencabulan. Apa pencabulan itu? dia harus Ya, kita mempertanggungjawabkan ingat undang ITE. omongannya. Masalah pencemaran nama baik nggak ada kaitannya, gitu loh. Karena Hotman Paris Di BAP dia bilang dia pernah kenapa mau check in. ditutupi? Terus dia katanya susu Ibnu Hakim tidak sesuai ekspektasi, yaitu keras, sudah dioperasi. Itu BAP loh. Nah, berarti dia check in. Berarti dia memang melakukan pencabulan suka sama suka, dibayar atau sukarela kita nggak tahu. Yang penting harus dibuka. Siap. Kalau tidak dibuka, ngapain kita bersidang? Oke. Coba. Tidak dibuka, ngapain bersidang? Penghinaan melalui publikasi loh. Mantap bunda, semangat bunda. Nah, dari video tersebut banyak netizen yang memberikan komentar tentang ricuhnya persidangan antara Hotman Paris dan Rasman. Ada yang berkomentar seperti ini, kakak. Kualitas pengacara salah satu tolak ukur dilihat bagaimana dia bisa menahan emosinya dalam menjalankan prakteknya, dan Hotman Paris kualitasnya di atas. Masuk jebakan lagi Rasman. Menyala Hotman Paris, emot api-api-api, ketawa-ketawa-ketawa. Hotman Paris pengacara yang luar biasa. Elegan sekali permainan Hotman Paris. Hanya diam dan tersenyum. Siapa yang bisa menguasai emosinya, dialah pemenang dalam sebuah persidangan. Yang dukung Hotman sini angkat tangan. Nah, setelah ricuhnya persidangan dalam kasus pencemaran nama baik tersebut, pada tanggal 8 Februari 2025, Rasman Nasution menggelar preskon yang dihadiri oleh media, kakak. Di mana dalam video yang beredar tentang preskon tersebut, Rasman Nasution mengatakan bahwa kericuhan tersebut terjadi karena ia tidak percaya kepada hakim dan ia menyebut bahwa hukum tidak netral di negara ini. Rasman juga mengatakan bahwa ia tidak takut masuk penjara. Oke kakak, mari sama-sama kita simak video preskonnya Rasman. Kenapa Anda tidak patuh pada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak netral di negara ini. Apa tidak belajar kalian dengan kasus Ronald Tanur? Apa tidak belajar kalian dengan kasus mantan ketua PN? Apa tidak belajar dengan kasus Zano? Terus apa yang boleh saya lakukan terhadap kalian? Kalau begini caranya, tangkap saya, penjarakan, bilang karena Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak perlu dihukum. Penjarakan Rasman. Tenang, selesai kasus ini.
Jangan kalian kira saya student, dokter dan master di luar negeri. Saya tahu dan saya rasman hari ini, bertarung negara ini, berjuang negara ini. Hukum harus tegak lurus dan saya yakin bahwa konsep hidup jelas, berani melawan kezaliman. Kalian pikir Rasmani takut? No! Kalau ada Buya masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Alvin dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Kalian belum tahu saya. Saya tidak main-main di kasus ini. Ini harga diri saya. Nah, dari video preskon tersebut, Nikita ikut memberikan komentar, kakak. Dan ini tanggapan dari Nikita Mirzani. Panjangan Nikita, Bang Rasid tadi berantem sama Bang Hotman di pengadilan. Berantem di pengadilan negeri Jakarta Utara kasusnya ini. Iya, harusnya di Kejaksaan Agung, ya Bang ya. Kejaksaan itu bisa melihat ya proses persidangan Bang Hotman sama Prokuran Ninja sangat amat ricu. Harusnya diberi sanksi agar ada pengacara naik ke atas iya, meja. agar Rasma dan semua pengacaranya yang nggak penting itu agar tidak boleh lagi masuk ke persidangan. Seharusnya seperti itu kan nggak boleh sampai ada yang naik ke meja teriak depan hakim jaksa gitu kan, harusnya nggak boleh. Cuman kan dia pengennya viral gitu kan, dia kangen sama wartawan masuk TV mulu jadi berita gitu kan. Dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi blow on gitu, harus ditutup tapi dia nggak terima, akhirnya teriak-teriak ya, walaupun gue belajar hukumnya otodidak ya. Kalau di Indonesia tuh beda sama di Singapura. Kalau di Singapura lo melakukan itu lo bisa langsung di penjara saat itu juga. Cuma di sini hukumnya berbeda. Jadi kalau lo teriak-teriak di majelis hakim ya Bang ya, belum ada undang-undangnya. Nih, halain dong nih. Nah, itu tadi pembahasan singkat tentang 3 berita yang minggu ini sedang viral dan banyak diperbincangkan di berbagai media sosial. Bagaimana menurut kalian, kakak? Kalau kakak tahu detail dari 3 berita viral minggu ini yang belum saya bahas di video ini, kakak bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang 3 berita yang saya bahas di video ini, kakak. Dan menurut kakak, berita mana nih yang sangat-sangat mencuri perhatian publik? Kakak bisa komen juga ya. Oh iya, kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor, atau apa saja yang saat ini sedang viral, kakak bisa komen di bawah untuk request pembahasan menarik apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!